Susah, saking susahnya cari itu, akhirnya saya telepon Gus Solah. Karena kalau saya yang ngundang, unu yang ngundang ini susah. Pasti saya harus menggunakan Gus Solah. Alhamdulillah saya minta tolong Gus Solah, saya dikasih nomor HP-nya. Alhamdulillah beliau bisa hadir. Sebetulnya sangat sulit untuk beliau hadir ini. Ya, mudah-mudahan dengan khidmah dari Cicit Kiai Hasyim Asy'ari ini bisa menjadi barokah bagi kita semua dan barokah bagi Mas Ipang Wahid. Monggo Mas Ipang, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang ini kesampaian juga ya, kita bisa kumpul bareng di sini. Jadi apa yang disampaikan sama beliau barusan, saya bisa bilang 2/3-nya nggak terlalu tepat karena ya biasa-biasa saja. Nama saya sebenarnya aslinya Irfan Asy'ari Sudirman. Panggilan dari kecil Ipang, terus orang tahunya Ipang Wahid. Akhirnya udah. Dan sekarang lagi berusaha merubah lagi karena mau umroh nanti di bulan November, harus 3 suku kata. Jadi balik lagi kita cari nama ulang lagi. Dan akhirnya diputuskan bersama Irfan Wahid Salahuddin. Nah, jadi nama saya ada 3 sekarang. Sehari-hari saya sebenarnya lebih kepada dulunya sutradara iklan sebenarnya awalnya. Jadi lulus dari IKJ sebagai desain grafis, saya ke Amerika ambil TV production di Indonesia, balik saya 10-15 tahun itu menjadi sutradara iklan. Tahun 2004 saya mulai menjadi branding consultant. Karena dulu tahun 2004 rame-rame anak-anak muda semua ininya ke arah partai PKS, bahwa itu kita masuk semua di situ untuk membantu mereka sebagai branding consultant. Nah, karena saya lumayan 2 kali periodenya bantu tahun 2004 dan 2009, jadi akhirnya stigma bahwa saya adalah kader PKS kuat. Jadi akhirnya untuk membersihkan itu saya membantu partai yang lain biar kasih tahu bahwa saya bukan kader PKS. Jadi akhirnya mulai, kenapa nggak bantu PKB? Kalau PKB-nya nggak minta tolong. Jadi yang minta tolong cuma PKS, ya sudah saya bantu PKS. Sesimpel itu. Tahun 2014 ini saya dimintai tolong sama Mbak Puan. Jadi dari tahun 2013 saya sudah nggak urus PKS, saya sempat bantu Pak Hatta. Terus jadi saya pisahkan kantor saya sebagai branding consultant. Kami memiliki klien yang 2 latar belakang berbeda. Yang satu sifatnya non politik, sama satu saya menyebutnya social marketing. Politik itu ada di daerah ranah social politik lah. Jadi beberapa klien-klien kami misalnya government relation, kayak kementerian, badan-badan segala macam, itu juga klien kami. Kami sempat menjadi konsultannya KPK juga, Bank Indonesia, ya beberapa lah, Pertamina, Indosat segala macam. Terakhir, nah kalau untuk yang politik memang officially tahun 2009 kami menghandle PDI, tahun 2013 kami menghandle PDI Perjuangan. Kita keluar dengan tadi Indonesia Hebat, kebetulan saya yang merumuskan dan menemukan itu dan dipakai sampai sekarang. Sayangnya ada 2 jadi DPR. Merah putih enggak Pak, bukan karena kita nggak bisa, tapi karena nanti kalau iya malah berantem. Oh ini kok jadi 2, jadi main 2 kaki. Nah, tadinya sebenarnya mau lebih jauh, cuman karena tadi di awal introduction-nya sudah lebih ke situ dan mungkin lebih relevan untuk di kalangan NU, ini kan lebih dekat ke aroma politiknya daripada yang non politik. Jadi akhirnya mungkin kalau contoh-contohnya lebih banyak politik, lebih mudah ditangkapnya. Jadi istri saya keponakannya Pak Din Samsudin, Pak. Jadi di rumah kami ada NU, ada Muhammadiyah berbarengan. Jadi istri saya dari Sumbawa dan Aceh. Nah,
Untuk memulainya mungkin lagi Bapak Sumbawa, Ibu Aceh. Oh gitu. Oh bukan dua istrinya enggak. Belum berani. Jadi masih Pak. Jadi untuk memudahkannya, saya mencoba secair mungkin ya, karena pada waktu kemarin di brief cari ilmu kok saya googling nggak dapat, nanya orang segala macam gini nggak dapat, ternyata emang belum ada kampusnya. Jadi pantesan nggak nemu ini gimana sih kampusnya ada apa enggak sih sebenarnya, ternyata emang belum. Jadi, nah saya mau mulai dari hal yang paling simpel. Menurut Bapak dan Ibu semua, kalau bicara tentang deterjen, kira-kira deterjen apa yang paling nempel di kepala? Soklin, Rinso. Nah, saya coba cari beberapa. Ini ada Attack, ada Surf, ada Rinso. Nah, kenapa saya mulai dari sini? Pertanyaan berikutnya, kalau bicara tentang air mineral, apa yang paling diingat dari air mineral? Brand apa? Saya nunjukin dua, ada Aqua dan ada Evian. Kenapa saya nunjukin beragam yang beda-beda ini? Kalau di industri kami di branding ini, kalau kita bicara tentang branding, kita menyebut ada perceived quality sama ada actual quality. Nah ini bahasanya agak teknis sedikit, tapi ini harus dipahami. Perceived quality itu adalah kualitas yang dibangun, kualitas yang diposisikan, kualitas yang dibentuk, yang direkayasa. Itu perceived. Actual quality adalah kualitas sesungguhnya. Kualitas yang direkayasa melawan kualitas yang sesungguhnya. Kita balik. Apakah Rinso lebih baik daripada Surf atau lebih baik daripada Attack? Belum tentu. Tapi secara persepsi Rinso dianggap lebih baik. Kenapa? Yang paling mudah adalah karena Rinso adalah pioneer. Dia yang pertama. Pasta gigi apa yang paling hebat? Pasti Pepsodent. Karena dia paling lama, dia paling nempel. Odol. Nah, sepeda motor itu pasti Honda. Mau cukur jenggot pakai apa? Silet. Padahal silet itu brand. Pembalut Softtek. Pembalut itu Softtek. Nah itu. Iya kan? Nah itu seperti itu. Aqua sama Evian. Secara kualitas Evian jauh lebih baik. Tapi Aqua karena dia lebih dulu di awal di sini, dia yang pertama pioneerkan, jadi otomatis dia. Nah itu yang membedakan antara perceived quality melawan actual quality. Nah, pada waktu Mas Lukman diangkat jadi Menteri Agama, saya bilang sama Mas Lukman, Mas Lukman tuh om saya, jadi beda kami cuma 7 tahun, adik ibu saya yang paling kecil. Tapi karena saking bedanya ini, jadi saya manggilnya nggak om, saya manggilnya nggak Pak Le juga, tapi manggilnya Mas aja udah. Jadi dari kecil kami memang selalu bersaing, Pak. Karena saya cucu paling tua, dia anak paling bontot. Jadi, nah saya bilang, Mas, ngomongnya juga dulu gua, ya, karena lama di Jakarta. Mas, kalau orang hole in one, tahu hole in one kan? Kalau main golf itu kan suka hole in one, tung satu pukulan terus langsung masuk. Hadiahnya mobil Mercy apa gitu. Mas, kalau lu hole in one, tung masuk, hebat. Tapi nggak ada yang lihat. Terus mau ngapain? Mau cerita-cerita nggak ada yang percaya. Tapi kalau hole in one, ada satu orang wartawan di situ. Dia menyebarkan berita, wah, dunia tahu. Ada Menteri Agama hole in one, luar biasa. Nah, disitulah pentingnya pemberitaan di amplifikasi. Nah, disitu pembentukan persepsi. Jadi masuk ke sini, masuk ke situ. Tiba-tiba sekarang lagi heboh dengan Bu Susi.
melupakan Pak Susi yang sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi Bu Susi itu saking luar biasanya orang lupa substansinya. Orang pada sibuk ngomongin pertama tato, yang kedua nggak lulus SMA, yang ketiga merokok, yang keempat bukan, dia punya 46 pesawat terbang. Gonta-ganti suami. Apa? Gonta-ganti suami. Jadi, nah itu kan lupa tentang substansinya bahwa kementerian dia adalah tentang kelautan apa segala macam. Nah, jadi ya apapun itu sebenarnya menolong. Pertama sudah dibicarakan. Semua sudah pada ngomongin tentang Bu Susi. Wah, gini gitu. Terus semua dibicarakan tentang Bu Susi, dan tinggal ngolahnya aja. Tinggal PR-nya Bu Susi bilang bahwa orang ini begini dulunya, begini. Terus belum lama kemarin di media-media keluar gambar Bu Susi lagi bopong ibunya, masuk pesawat, diangkat ibunya masuk pesawat. Wah, luar biasa emosional. Kalau bagi saya bagus karena diperbicarakan, tapi nggak bisa sustain terlalu lama, nggak bisa bertahan lama. Create awareness, ya. Ada orang namanya Susi, nggak lulus SMA, ngerokok, punya pesawat 40-an. Nah sekarang yang terbaru adalah gajinya dia itu 1/60. Gajinya dia sekarang 1/60 gaji dia sebelumnya, coba ya. Jadi dia bilang, wah gaji saya sebagai menteri cuma 60, 1/6, berapa sih tadi saya baca, saya lupa. Pokoknya sampai sebesar itu. Nah, itu tidak bisa bertahan lama, paling lama 3 bulan. Karena orang sudah harus masuk ke dalam tatanan knowledge. Yang pertama awareness dulu, ada orang namanya Susi, gini. Nah yang kedua, sebenarnya masuk di akal nggak sih orang namanya Susi ini bisa kerja atau enggak? Nah disitulah. Nah makanya yang tadi itu perceived quality melawan actual quality. Actual quality itu kan ketahuan Pak Jokowi ini bisa apa enggak, cuma pencitraan atau enggak. Nah nanti kita lihat ketahuan berikutnya. Nah jadi apa itu pencitraan? Kalau kata Philip Kotler itu, citra adalah seperangkat keyakinan, ide, kesan yang dimiliki seseorang terhadap suatu objek. Kalau bahasa saya paling mudah gini aja deh. Citra itu adalah kesan yang diperoleh dari sebuah simbol atau pesan yang dibentuk, yang di-create, yang direkayasa tadi, dan disebarkan secara konsisten oleh perusahaan atau organisasi melalui berbagai cara atau medium. Nah ini penting. Jadi kesan yang diperoleh, ya, jadi pembentukan image tadi disebarkan secara konsisten melalui medium yang beragam. Nah itu menjadi pentingnya di situ. Jadi semua nggak bisa ujuk-ujuk, semua nggak bisa tiba-tiba keluar, nggak. Harus dibentuk, harus di-create kesannya mau seperti apa dan disebarkan secara konsisten. Tahapannya ini. Nomor 1 awareness, yang tadi saya bilang bahwa seorang Susi ini tiba-tiba terkenal. Nah karena apa? Yaitu seberapa terkenal. Jadi nanti orang mau lihat seberapa terkenal UNU. Nah UNU ini terkenal itu hubungannya macam-macam. Pertama yang pasti berhubungan sama tingkat keseringan brand tersebut, brand UNU tersebut tampil di publik melalui apapun, mau media massa, mau televisi, mau radio, mau brosur. Nah itu macam-macam, turunannya bisa kemana-mana. Yang penting ada namanya UNU. Diplesetin pun nggak ada masalah. Kayak Bekasi tiba-tiba terkenal sejagat gitu gara-gara plesetan-plesetan, nggak ada masalah. Yang penting ada UNU. Universitas Nasi Uduk, nggak masalah. Pokoknya UNU terkenal. Pokoknya UNU terkenal. Nah yang kedua, seberapa berkualitas, ya kan? Karena hubungannya sama institusi yang serius, jadi plesetannya sebaiknya jangan nasi uduk karena menjadi tidak berkualitas. Jadi cari plesetan lain yang kira-kira keren, ya kan? Jadi Universitas Newcastle United, oke lah. Jadi kira-kira wah nggak berbau gitu kan? Nation United. Nah itu jadi itu boleh lah, plesetan-plesetan itu bisa kita create. Jadi kualitas ini menentukan, tadi seperti yang Pak Prof tadi bilang bahwa kualitas itu nggak bisa ditipu. Ini beneran ini. Jadi ini presidennya bener apa enggak? Nah kita lihat 3 bulan lagi ini kira-kira arahnya bener apa enggak. Nah yang ketiga,
Seberapa berbeda kita daripada universitas yang sudah ada. Itu beratnya brand semacam Surf, Wings, apa segala macam untuk melawan Rinso. Karena apa? Karena harus berbeda, harus create differentiation. Kita harus menciptakan pembedaan. Apa yang membedakan brand ini dari brand yang itu? Kalau misalnya nggak berbeda, terus buat apa? Mendingan kita pakai yang sudah ada. Oh, Universitas NU ini bagus karena pengajarnya hebat, top begini. Karena ininya jurusannya begini, ya macam-macam. Nah, sekarang persaingan di university ini luar biasa. Jadi di situ seberapa berbeda, relevan differentiation. Yang keempat, seberapa mudah diakses. Ini berhubungan sama macam-macam hal, informasinya, ini itu segala macam. Jadi websitenya apa nanti berikutnya kita masuk ke arah situ. Nah, yang terakhir ini memudahkan sebenarnya karena NU ini kan mempunyai keterikatan emosional. Nah, ini seberapa tinggi keterikatan emosionalnya. Jadi emotional connection ini seberapa tinggi. Nah, 5 hal ini sebenarnya modal dasar dan harus semuanya ada. Sekali lagi tidak bisa langsung. Sekali lagi tidak bisa langsung keluar. Nah, banyak cara untuk membuatnya tampil berbeda. Misalnya tiba-tiba yang tadi diomongin kita menugaskan sekolah-sekolah di seluruh Indonesia yang punya NU untuk mengkampanyekan tentang UNU misalnya. Nah, itu kan memudahkan kita untuk meng-create ini. Komunikasi itu menjadi penting karena komunikasi pula yang membuat kita jadi orang paham posisinya. Masih ingat kemarin tiba-tiba ketua MPR kelilingan menyambangi tokoh-tokoh partai politik, menyambangi tokoh-tokoh ini untuk menemukan apa segala macam. Itu didesain semua. Kebetulan Pak Zulkifli Hasan adalah klien kami. Jadi pada waktu menjadi ketua MPR, begitu jadi malamnya udah karena waktunya nggak ketemu segala macam, besoknya ketemuan sama beliau, udah dibikin draftnya langsung. Oke Pak, pointers yang mau diomongin ini, kira-kira begini, segala macam. Oke, siap, dibaca begini udah. Jadi press conference berikutnya sudah baca melalui pointers, arahannya ke arah sini. Tahapan berikutnya harus roadshow Pak, harus begini, kesini segala macam. Puncaknya adalah menemukan Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Sanggup nggak kira-kira? Sanggup, ayo. Jadi jalan ke sana, kita gerilya ke sini karena saya juga dibantu PDIP dan akhirnya ketemu. Artinya itu nggak ujuk-ujuk, itu desain semuanya, itu engineer. Ini ketemu sini ngomongnya begini, dan itu dikerjakan di sosial media. Di sosial media Pak Zul ngomong begini, terus ya selalu report. Artinya oke bang, ngomongnya begini, saya manggilnya bang ya. Oke bang, sekarang yang kita omongin begini. Ntar dari sini udah keluar ini segini. Misalnya kasih gula-gula sedikit bang, sedikit lagi. Doakan saya, semoga saya bisa mempertemukan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Belum ada kepastian garansi untuk ketemuan, tapi sudah diomongin. Jadi kenapa? Nah, yang diuntungkan adalah ketua MPR karena klien kami. Artinya bahwa wah ketua MPR sangat negarawan, sangat begini ya. Nah itu kepentingan klien kami gitu artinya. Tapi semua didesain. Nah jadi sama. Nah sekarang juga sama. Kasih bocoran sedikit, kita lagi menghandle komunikasi untuk kenaikan BBM. Jadi tadi pagi paparan ke Presiden, beliau setuju cara komunikasinya gini segala macam. Jadi ya memang semua harus didesain, nggak bisa asal keluar jeplak plus begini, nggak bisa. Harus didesain arahnya begini biar nggak ketabrak sini, nah jadi semua satu persatu harus didesain. Nah disitulah pentingnya cara berkomunikasi agar supaya nggak ini. Nah kembali ke sini. Basic branding system nih. Nanti kalau sudah punya, ini zaman sudah modern, jangan dibiasakan. Nah, saya pernah dikasih tahu sama konsultan keluarga, semakin
orang tua yang punya anak-anak muda, anak-anak masih muda-muda ini, semakin orang tuanya gaptek, itu semakin anak dan orang tua itu jauh sekali. Jadi zaman sekarang orang tua harus bisa ngerti masalah macam-macam, masalah sosial media, masalah sosial media banyak banget, ada Twitter, ada Facebook, ada Vine, ada segala macam YouTube, itu harus tahu. Karena kalau enggak, anaknya sering ngapusi. Oh ini begini. Semakin orang tuanya nggak ngerti, semakin anaknya tambah senang. Karena semakin sering diapusi sama anaknya. Nah, ini menjadi penting. Yang paling mudah di sini adalah sebelah kirinya sistem identitas itu logo, terus semua apalah kebutuhan sama identitas sistem dasarnya. Website sangat penting zaman sekarang. Semua orang aksesnya internet sekarang. Cari apa internet. Kurang apa internet. Sekarang selalu begitu. Sosial media juga sama. Semua melalui sosial media. Sebuah gerakan apapun yang dilakukan sekarang itu pasti melibatkan sosial media dan didesain. Kampanye Pak Jokowi tiba-tiba ada sosial media dari Sting. Tiba-tiba ada artis siapa ngomong tentang Pak Jokowi. Itu didesain, gak bisa ujuk-ujuk keluar. Seolah-olah dia masih selamat, seolah-olah begini. Jadi ya memang seperti itu. Itulah sosial media. Jangan salah. Ada orang yang punya akun Twitter, sekali dia nge-tweet, itu bayarnya sekali nge-tweet 15 juta. Jadi kalau saya mau, kebetulan teman partner saya di kantor, namanya Raditya Dika. Raditya Dika itu kerjanya yang nge-tweet. Followernya berapa dia? 5 juta ya? 8 juta. Followernya 8 juta. Jadi kalau dia sekali nge-tweet misalnya, hai Pang, kalau bisnis, saya mesti bayar dia 15 juta. Iya, karena potensinya itu luar biasa. Efek dari apa yang dia tweet sangat luar biasa. Itu mata pencaharian zaman sekarang. Ya, buzzer namanya. Buzzer. Jadi kalau kita mau membesarkan sesuatu, itu melalui buzzer itu. Jadi kita mau ada kampanye ini, ya sudah, kita assign buzzer tertentu, terus langsung dikeluarin ini, den semua. Jadi ke situ. Punya ininya ini yang 360 derajat tadi di situ. Saya tunjukin sebuah sistem ini sedikit bocoran bagaimana sebuah sebetulnya kami berharap juga apa yang disampaikan oleh Mas Ipang, nanti Pak Rizal itu bisa diaplikasikan di masing-masing gunung. Misalnya tentang web, tentang Instagram, tentang simbol, logo dan sebagainya. Sangat bagus sekali. Artinya walaupun ini UNU baru tapi branding dan boostingnya itu bagus. Sekali lagi, jadi ini saya tunjukkan kalau dalam ranah biasanya kami ini 360 derajat strategi. Ini saya kalau kampanye semua atribut komunikasi yang kita pakai itu ini. Jadi mulai dari sebelah kiri atas tuh ada iklan TV, di sebelahnya ada iklan radio, sebelahnya ada print ad, lalu ada billboard, terus ada flyer, brosur, sales kit, merchandising segala macam. Ke bawahnya dia ada media relation, itu hubungannya sama publicity ya, berita-berita di koran, personal branding, sama tulisan endorser. Nah, ini saya terusin dulu ya. Ini juga
ada roadshow apa segala macam. Ini yang modern komunikasi itu seperti ini sekarang. Siapapun make biasanya, baik itu personal atau institusi, termasuk kampus-kampus, tergantung aja ininya gimana ya. Hampir semua institusi di luar negeri, universitas, mereka pasti pakai beginian. Jadi saya kasih contoh misalnya ya, paid artikel atau ghostwriter. Ini tugasnya nulis di koran. Misalnya saya lagi bantuin X lah, seorang. Nah, ide-ide dia disampaikan ke saya minta tolong orang lain untuk nulis. Tapi idenya tetap dari dia misalnya. Itu tulis tentang ini. Jadi pemikiran-pemikiran. Jadi itu selalu ada. Ya kita nyebutnya ghostwriter. Jadi dibikin. Nah ini juga sama. Kalau misalnya misalnya satu hari Pak Said Agil nulis tentang perlunya Universitas NU. Terus berikutnya Gus Solah nulis lagi. Berikutnya lagi Pak Nuh nulis lagi. Nah itu semua jadi orang baca, oh nih relevansinya terbangun tentang NU tadi. Terus endorser, ini dia keluar. Pada waktu iklannya Presiden University itu keluar juga. Sama ada endorser dari A, endorser dari B, semua pada endorse. Nah ini juga bisa. Ini network ini kan kita punya. Tiba-tiba endorsernya datang dari Pak SBY misalnya. Kenapa enggak? Menjadi sebuah iklan atau menjadi sebuah brosur atau apapun bisa dipikirkan nanti. Tapi endorser itu harus keluar. Jadi orang kan jadi mau daftar, oh iya ya, ini luar biasa ya, yang endorse ini bercandaan nih, Pak Susi tadi, bukan luar biasa. Jadi memang, wah ini kredibilitinya terbang. Media relation hubungannya sama, nanti pada waktu soft launching, kita harus mengundang beberapa teman-teman wartawan yang benar-benar sasarannya mau kita tuju gitu. Jadi nah di situ, jadi memang semuanya harus dipergunakan. Semuanya harus dipakai, website sudah pasti, blog, semua ini ya memang orang itu banyak sekali. Loh, kita mau mancing besar atau mau mancing ikan kecil? Kalau mancing ikan kecil ya sudah pakai apa namanya, yang kecil aja. Tapi kalau mancing yang gede ya memang harus komprehensif, harus integrated. Jadi ya tergantung kita mau ke arah kemana. Kita mau melihatnya kemana. Kalau kita melihatnya NU sebagai organisasi yang punya segitu banyak umat, jadi ya saya merasa harus berpikir besar. Kalau enggak ya apa yang kita ada di sini. Nah itu ini sedikit bocoran, ya sedikit bagaimana sebuah strategi itu jalan biasanya. Untuk kita nggak apa-apa bocoran banyak. Nah ini cuma ngasih tahu arahannya aja. Jadi ini instrumen yang dipakai. Instrumen yang dipakai misalnya ya. Kalau ini selalu kita harus punya key message. Di sini ada pengalihan subsidi sama dengan kenaikan manfaat. Jadi key message-nya seperti itu. Jadi kita ngalihkan bahwa kita nggak pernah ngomong kenaikan BBM. Kita harus ngomong pengalihan subsidi karena memang kenaikan subsidi. Jadi kita pakai PR jalurnya, kita pakai iklan juga, kita pakai sosial media dan personal branding dari Pak Jokowi sendiri. Nah kira-kira ini memang harus cara ngomongnya pun juga harus dipikirin, nggak bisa enggak, semua harus dijalankan. Ini yang paling menarik ini juga cara, kalau selama ini ngomongin kenaikan BBM serangannya ke sini, kita coba pakai cara yang berbeda. Misalnya begini. Jadi dilindungi cara berkomunikasinya menjadi ngomongin APBN yang lebih bermanfaat. Di dalamnya ada pengalihan subsidi. Jadi kalau diserang begitu, loh ini kan bagian daripada keseluruhan agenda untuk ini. Udah lama-lama. Nah ini saya share karena yaitu membiasakan untuk kita mendesain segala sesuatunya sebelum mengkomunikasikan setiap hal keluar. Itu menjadi penting. Nggak tiba-tiba nanti si ini ngomong begini, si ini ngomong begini, si ini gimana sih yang benar, siapa sih sebenarnya? Nah, karena kredibilitas itu terbangun dari hal-hal yang sepele ini. Kalau
udah begini nggak mutu yang ngomong, adalah percuma nih kayaknya universitas ini tanpa harapan. Jadi ya kayak gitu. PHP ya. Pemberi harapan palsu. Gitu. Nah, ada beberapa banyak lagi yang lain, tapi saya rasa kok kayaknya lebih enak kalau sharing tanya jawab mungkin ya. Atau masih mau hasilnya contoh-contoh yang lain. Saya kasih contoh konteksnya kemarin misalnya yang lagi relevan adalah case study-nya PDIP ya. Ini alur berpikir kenapa PDIP bisa diarahin berbeda kemarin. Ini kemarin ini saya masuk aja. Nah ini PDIP harus menjual gagasan yang dapat menjadikan Indonesia yang lebih baik. Ini kemarin berangkatnya. Caranya gimana? Image partai selama ini sama gagasan. Ya kalau image partai sudah jelas, gagasan ini adalah partai semua golongan, ininya siapapun ini harus ada irisannya di PDIP. Nah ini kita ngomong. Sebentar saya skip aja. Menawarkan gagasan dengan mengajak masyarakat untuk kembali menjadi Indonesia. Nah, inilah kenapa kemarin akhirnya keluar dengan kata-kata Indonesia hebat, karena kepinginnya ke situ. Mengapa Indonesia hebat? Karena dengan Indonesia hebat kita bisa ini rasionalnya aja lah. Gagasannya Indonesia hebat adalah gerakan nasional berupa ajakan, semangat, optimisme dan lain-lain. Nah ini jadi semua selalu berpikir begini. Saya kasih contoh. Jadi kalau dulunya PDIP itu dulu gini nih, cap jempol darah, kita merubahnya menjadi PDIP yang baru, lebih gaul, lebih akrab, lebih harusnya begitu. Ini yang paling gampang, ini arahannya, mindset yang dirubah bahwa berbeda itu bukan lawan tapi kawan. Ini kalau dikeluarin di DPR sekarang seharusnya malu PDIP karena membuat tandingan berjuang demi Indonesia. Jadi arahannya pada waktu itu ini kayak gini, kere jadi keren. Ini kan perubahan mindset. Orang muda pemimpin jadi pemimpin. Nah ini dengan seperti ini shifting behavior ini kita mengharapkan terjadi di masyarakat, dan yang paling penting persepsi orang terhadap partai ini menjadi sedikit berbeda. Narsis boleh, rasis jangan. Negara banyak masalah. Ya kayak gitu-gitulah, kita cuma main-main begini. Nah, ini bisa sangat masuk gitu, artinya apapun bisa, produknya itu bisa dijual lah. Apalagi UNU yang sudah memiliki latar belakang yang sangat kuat, modal dasarnya sangat tinggi, saya rasa sangat mudah sekali untuk diinikan. Saya rasa gitu. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah Mas Ipang ini berkenan hadir, dan sebetulnya susah mau ketemu Mas Ipang. Dan mungkin karena kita sama-sama punya ruh yang sama dengan Mas Ipang, alhamdulillah Mas Ipang berkenan hadir. Baiklah Bapak Ibu sekalian, barangkali ada beberapa pertanyaan dan diskusi yang menarik yang kira-kira bisa mempermak wajah kita sendiri gitu. Mempermak wajah kita, mempermak NU, mempermak wajah UNU. Nah ini ilmu permak ini adalah kebetulan Mas Ipang lah yang ahlinya. Baiklah, mumpung kita hadir bersama Mas Ipang, monggo dipersilahkan barangkali ada pertanyaan. Ya, Pak Farid Majidi, Pak siapa? Pak Muslih, Pak Nasir, Pak Fatoni, Irfan. Pak Irfan dari Surabaya. Kemudian Kebumen, Pak Marsono. Kebumen ya, bukan Kebumen. Baik. Monggo persilakan dari Pak Farid dulu. Monggo Pak Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
moderator yang saya hormati, narasumber, bapak-bapak dan saudara sekalian. Yang pertama, mendengarkan dan mencermati paparan yang disampaikan oleh Mas Ipang tadi itu, yang terpikir di benak saya adalah bahwa membangun citra sebaiknya mungkin dimulai dari PBNU. Jadi citra UNU itu dibangun melalui PBNU. Tadi Pak Direktur, Pak Sekjen sudah mengatakan bahwa UNU itu berada di perkumpulan Nahdlatul Ulama. Ketika citra itu dibangun melalui media, IT katakan seperti itu, dengan berbagai aspeknya, maka saya yakin bahwa UNU yang ada di seluruh Indonesia ikut juga citranya terbangun. Artinya pencitraan secara umum. Saya yakinlah, tadi Mas Ipang nggak bicara biaya. Saya yakin biayanya luar biasa mahal. Ya. Oleh karena itu mungkin setelah PBNU bagaimana membangun citra UNU ini, dia pasti akan sampai ke daerah-daerah. Lalu yang kedua, UNU lokal juga setelah ada pencitraan secara nasional, lalu UNU lokal juga berupaya untuk membangun citra. Nah tentu bantuan dari seperti orang seperti Mas Ipang ini menjadi sangat penting. Nah bagaimana kalau PBNU juga membangun sebuah kerjasama secara kelembagaan dengan lembaganya Mas Ipang ini. Nah kemudian silahkan UNU lokal untuk dengan spesifiknya apa yang harus ditawarkan dan dibangun citranya UNU di masing-masing daerah. Saya yakin bahwa masing-masing daerah itu memiliki perbedaan-perbedaan. Nah tentu harapan saya karena itu merupakan sebuah kerjasama, harganya tentu berdamai gitu. Saya begitu masih memaparkan yang ada di benak saya adalah biaya, dan itu tidak murah saya yakin. Nah lalu yang berikutnya kita berharap bahwa bagaimana kita membangun citra UNU ini ke depan, pastilah banyak hal yang harus kita lakukan. Tadi yang semacam bola-bola yang saling berkait tadi itu, menurut saya tentu dia juga tidak berdiri sendiri. Yang mulai dari penampilan, dari sisi membangun kepercayaan dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, ini sebuah pertanyaan. Ketika kita membangun sebuah pencitraan dengan segala strateginya tadi, tiba-tiba pencitraan itu hancur sedemikian rupa. Nah, musuhnya pencitraan itu apa sebenarnya? Yang bisa menjatuhkan kita bangun pencitraan sedemikian rupa, tapi ternyata tidak berhasil. Gara-gara apa? Nah, saya seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu mungkin di samping kita membangun pencitraan, kita juga ingin tahu apa yang bisa menghancurkan citra itu, yang menurunkan citra yang sudah kita bangun secara sistematis. Itu saja mungkin beberapa catatan dari saya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Farid. Pak Farid ini adalah, perlu kita kenal bahwa beliau adalah rektor UNU Kaltim yang baru dilantik, dan beliau adalah mantan Wakil Gubernur Kalimantan Timur. Nah, berikutnya adalah Pak Muslim. Moga Pak Muslim. Ini dari UNU Bojonegoro, Mas Ipang. Beliau adalah Ketua Panitia Pendirian UNU Bojonegoro. Izinnya yang belum keluar. Sudah keluar izinnya tapi belum diberangkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Hanif, Gus Ipang, dan teman-teman UNU se-Indonesia.
ada 3 hal yang perlu saya sampaikan kaitannya dengan bagaimana mengembalikan citra masyarakat yang negatif terhadap pendidikan di Nahdlatul Ulama, terutama adalah pengelolaan pendidikan umum. Kita tahu bahwa di masyarakat itu NU itu rasional, ngelolanya sarungan, deso dan lain-lain, nggak bisa maju, nggak bisa modern. Ini kepercayaan mengembalikan mindset yang negatif di tengah masyarakat itu resepnya gimana Gus Ipang? Saya kepingin di daerah itu memang dianggap masih deso, sarungan, mungkin hanya mengelola pesantren yang pasti tidak bisa, nggak mampu mengelola perguruan tinggi. Ya, ini bagaimana saya mohon diberikan resep untuk isu-isu yang paling jitu untuk mengembalikan isu yang negatif di tengah masyarakat. Saya selama ini memang ketua Ma'arif, ya ketua Ma'arif Bojonegoro, memang mengembalikan ini memang butuh tulang lama. Tapi yang paling bagaimana supaya cepat ini loh ya. Kita sudah membangun pendidikan unggulan-unggulan Pak Hanif ya, di madrasah, di sana ya sudah kita. Tapi itu memang sudah agak kembali lah kepercayaan itu bahwa tidak hanya di Muhammadiyah saja, sekarang sudah di madrasah di bawah Ma'arif, saya kira sudah bagus lah masih itu. Yang kedua, saya setuju tadi yang dari mana tadi Pak? Dari NTB tadi? Kaltim. Saya setuju ini dari LPTNU ini membuat satu strategi pedoman secara umum untuk apa istilahnya strategi kampanye UNU ini secara serentak, ini semacam buku pedoman. Nanti pakarnya Gus Ipang ini jadi penasihat tim ahlinya nanti, sehingga bisa ada buku kecil sehingga nanti buka pertama UNI dapat 1.000 mahasiswa, seperti di Bojonegoro ada 10 prodi yang kelihatannya direkomendasi per prodi nanti 100 10.000 sudah ya ini karena kami di Bojonegoro sudah punya ya sekitar 1.000 yang jurusan agama Pak ya, yang umum nanti 1.000 2.000 udah nanti tahun berikutnya udah lumayan. Ini saya setuju tadi ada pedoman, ada buku kecil, buku pintar tentang bagaimana mempromosikan UNU ini langsung besar ya lah. Ini kalau sudah berapa kemarin 150 190 lah ya, itu masih ini. Yang ketiga, bagaimana kita murah meriah ya, karena kita terbentur biaya. Biasanya kalau di TV dia mesti mahal, Gus ya. Ini bagaimana kita murah meriah gitu, pendekatannya gimana yang sehingga nanti tidak begitu banyak. Yang jelas promosi itu di berapa persen nanti, hampir 20% lebih ya Pak Hanif ya. Sehingga nanti bagaimana promosi yang murah meriah. Tadi saya lalu lihat lingkaran tadi, wah ini jutaan ini tayangan TV aja udah berapa. 3 hal itu yang mohon penjelasan Gus Ipang, sehingga nanti ke depan kita buka UNU langsung diserbu ribuan masyarakat itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Musri. Nah, mudah-mudahan ya, sebetulnya kami sudah berharap bahwa UNU semuanya dananya itu adalah paling tidak minimal 10% sah dan lebih itu bisa dialokasikan untuk promosi dan iklan, sehingga branding boosting ya itu kuat gitu. Dan tentu saja jangan salah sasaran, bahwa sasaran kita ini kan anak SMA gitu. Baik, berikutnya Pak siapa tadi? Pak Harsono dari Universitas Ma'arif NU ya, Universitas Ma'arif NU Kebumen. Monggo singkat-singkat saja Pak.